Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi. Saya Zainuddin Malibari sebagai host di sini dan kita kedatangan tamu dari PPK Cikole ya. Ya, PPK Kecamatan Cikole. Boleh ini perkenalkan dari ketua dan jajarannya sampai anggotanya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji dan syukur pada Allah Taala bahwasanya pada ini kita bisa hadir di sini memenuhi undangan KPU Kota Sukabumi, wabil khusus barangkali dari Dipsos Parmas KPU Kota Sukabumi. Kami dari PPK Kecamatan Cikole akan memperkenalkan diri. Saya barangkali Asep Saipudin selaku Ketua PPK Kecamatan Cikole. Kami ke bawahnya ada 4 personil, di mana mungkin ada Kapisa Abjani sebagai operator data pemilih, dan ada Indah Widya Puspita sebagai pemegang divisi teknis, dan ada Tridenda Sadewa sebagai divisi Dipsos Palpas Diklih SDM di PPK Kecamatan Cikole. Ada Ami Kulsum sebagai divisi logistik. Namun demikian untuk Bu Ami ini mungkin barangkali tidak bisa hadir menemani kita, membersamai kita di tempat ini karena beliau sekarang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan minta doanya kepada semua, mudah-mudahan Bu Ami segera disembuhkan dari sakitnya. Itu saja. Ini boleh perkenalkan tugas sebagai ketua PPK dan mungkin lebih lengkapnya, Pak. Baik, saya selaku Ketua PPK Kecamatan Cikole lebih kepada sebagai leadership barangkali ya. Leadership karena memang di sana juga saya selaku ketua juga menangkap anggota, di mana mungkin kami lebih kepada mengkontrol dan mengorganisir kegiatan teman-teman di divisinya masing-masing, yang mana kami bekerja secara kolektif kolegial, akan tetapi kami juga lebih menekankan kepada divisi-divisi yang ada di Kecamatan Cikole untuk bisa melaksanakan perannya, perannya masing-masing terkait dengan divisinya masing-masing. Akan tetapi saya selaku ketua bertanggung jawab penuh terkait dengan kegiatan-kegiatan mereka. Jadi selain kami mungkin saya selaku ketua juga membawahi rekan-rekan semua di divisinya masing-masing, juga kami lebih kepada memberikan advokasi kepada teman-teman, juga kepada rekan-rekan di bawah kami, yaitu PPS Kecamatan Cikole. Mungkin dari anggotanya boleh per divisi ya? Saya dulu. Boleh. Saya Kapi selaku operator data pemilih ya. Selaku operator data pemilih, dari awal ya saya sebagai perencanaan itu di mana kita menyusun data pemilih. Dimulai dari pemetaan, TPS. Misalkan jumlah TPS-nya ada berapa per TPS, misalkan 600, dibagi per TPS 600, disesuaikan dengan alamat domisilinya. Kemudian setelah TPS-nya dipetakan, kita membuat pemutakhiran data pemilih. Data yang kita dapat dari Anbinduk, kita olah ke wilayah supaya datanya lebih akurat dan mutakhir gitu. Diolah terus nanti diplenokan di tingkat PPS, di tingkat PPK, sama di tingkat KPU sampai ke tingkat provinsi. Ya, nanti setelah diolah datanya ditempel. Maka didapatkan hasilnya tuh data. Nanti misalkan ada pemilih yang tidak terdaftar, bisa mendaftarkan diri langsung ke KPU, ke PPK atau ke PPS. Ya, begitulah gambaran umumnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Boleh dilanjut dari divisi selanjutnya Pak? Boleh, izin saya Dendra, kebetulan di PPK Kecamatan Cikole itu di bagian divisi SOS Diklih Parmas SDM atau divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat, pendidikan pemilih, dan sumber daya manusia. Dalam hal ini yang menjadi tupoksi di Dipsos Diklih Parmas SDM ini tuh kita tidak mengenal tahapan, Kang. Jadi kenapa tidak mengenal tahapan? Tentunya dalam hal partisipasi masyarakat itu yang menentukan suksesi dalam pelaksanaan pilkada kemarin. Namun demikian, tidak hanya dalam bentuk partisipasi, tentunya kualitas demokrasi itu menjadi hal yang utama. Meskipun partisipasi kita tinggi, tetapi ketika memang dalam hal pelaksanaan demokrasinya itu cacat, ya buat apa partisipasi tinggi? Tentunya dalam hal sisi
pendidikan pemilih menjadikan pemilih itu lebih berkualitas dan lebih paham akan tujuan dalam pelaksanaan sarana kedaulatan rakyat yang memang diatur dalam Undang-Undang 7 2017, tentunya menjadi garda terdepan dan juga penentu masa depan itu melalui sarana demokrasi rakyat ini. Seperti itu, Kang. Terima kasih. Boleh lanjut. Izin, kalau saya Indah Widya Puspita, kebetulan untuk di PPK Cikole diberikan amanah sebagai divisi teknis penyelenggaraan. Teknis penyelenggaraan itu berarti yang berhubungan dengan penyelenggaraannya, teknisnya seperti apa, dari mulai BIMTEK, pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara. Kalau teknis itu ibaratnya kokinya gitu. Koki, kita menerima bahan dari ODP, kita menerima bahan dari Dipsos, dari logistik, terakhir kita meramunya supaya bagaimana caranya penyelenggaraan pemilu di Kecamatan Cikole itu berjalan dengan baik, lancar, tanpa ekses. Gitu. Demikian kita aja, cukup segitu aja. Mungkin secara target bersama ya, sebagai PPK gimana Pak, target bersama sebagai PPK itu? Ya, baik. Untuk kami di tataran PPK Kecamatan Cikole, jelas bahwa kami barangkali terkait dengan penyelenggaraan di tingkat PPK dan juga kami wabil khusus Umumnya Kota Sukabumi, kita punya target bahwa yang paling utama itu adalah pertama tadi berbicara masalah partisipasi pemilih. Ya, partisipasi pemilih yang memang mungkin ini menjadi salah satu faktor penentu bahwa pemilu ini dikatakan bisa sukses ataupun berkualitas. Akan tetapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa terkait dengan partisipasi ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Ya. Artinya mungkin tadi disampaikan oleh teman kami dari Dipsos Parmas bahwa sosialisasi ini merupakan salah satu poin penentu ketika pemilu ini menjadi harus kualitasnya bagus dan juga misalkan bisa melahirkan sebuah hasil yang betul-betul maksimal. Salah satunya adalah kita berusaha semaksimal mungkin bisa melahirkan figur-figur pimpinan di daerah ataupun di pusat. Akan tetapi ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Nah, artinya kami di tataran Kecamatan Cikole berjibaku bekerjasama dengan seluruh unsur dan seluruh pihak di Kecamatan Cikole, wabil khusus dengan Pemdanya ataupun dengan Porkopimcemnya dan sebagainya. Akan tetapi ini kembali lagi kepada kesadaran masyarakat. Akan tetapi salah satu poin penting dari pilkada kita hari ini ya, bahwa dengan selesainya pilkada ternyata Kota Sukabumi khususnya ini menjadi lebih kondusif. Artinya apa? Di tataran penyelenggaraan kita sudah melaksanakan langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan sesuai dengan waktunya, sesuai dengan porsinya, sesuai dengan tupoksinya, sehingga melahirkan kondusivitas di wilayah. Jadi artinya tadi disampaikan oleh teman kami bahwa salah satu poin penting pilkada ini adalah ketika kita sudah bisa melaksanakan tahapan-tahapan sampai dengan akhir dan pemilunya sukses tanpa ekses. Artinya tidak ada hal-hal yang ternyata berkelanjutan pasca pemilu itu sendiri. Itu barangkali. Dari secara target bersama itu, apakah ada kendala yang dialami selama berlangsung? Kita tidak bisa pungkiri ya bahwa dalam setiap kegiatan ataupun setiap event-event kita akan berhadapan dengan kendala-kendala itu. Kita tidak bisa pungkiri bahwa kita itu juga manusia biasa, akan tidak terlepas dari kekurangan dan kelemahan. Akan tetapi dengan prinsip kolektial yang kami selalu tekankan kepada teman-teman, artinya mungkin kita tidak bisa menghilangkan kendala itu, gitu kan. Akan tetapi kami berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara ketika muncul kendala itu kita antisipasi, maka kami selalu dengan teman-teman di tataran PPK Kecamatan Cikole juga dengan PPS kami di Kecamatan Cikole selalu melaksanakan koordinasi terkait dengan hal-hal yang memang dihadapi ataupun mungkin ada hal-hal yang akan mungkin muncul nanti di kemudian hari menjelang hari H pada saat pileg ataupun pada saat pilpres ataupun pada saat pilkada. Nah, artinya kendala-kendala ini lebih kepada kami antisipatif, karena memang kita tidak bisa memungkiri bahwa kendala itu akan muncul. Akan tetapi dengan kerjasama, dengan kolektif kolegial kita, dengan komunikasi dan koordinasi dan kita selalu melakukan pertemuan-pertemuan dengan teman-teman di Kecamatan Cikole, maka yang kita hadapi ternyata kita bisa minimalisir. Jadi segala sesuatu yang memang hubungannya adalah kendala dan sebagainya kita bisa meminimalisir itu, sehingga kita
pada pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar pada saat hari H di Teater Kecamatan Cikole. Artinya kita bisa dikatakan berhasil manakala kendala-kendala yang memang diantisipasi, kendala-kendala yang mungkin akan muncul, kendala-kendala yang bahkan mungkin sudah muncul, kita bisa hadapi dan kita bisa bereskan itu dengan kami selalu melakukan koordinasi dan komunikasi dengan teman-teman semua. Gitu. Bagus. Mungkin keinisiatifan apa yang ingin menjadi PPK sebagai baik. Kalau inisiatif untuk menjadi PPK, mungkin kalau boleh saya sampaikan, ini untuk di tahun ini tuh saya kedua kali ikut PPK. Artinya ada sesuatu yang memang kebanggaan bagi diri saya pribadi dan juga bagi teman-teman barangkali ketika menjadi bagian penyelenggara pada saat pesta demokrasi ini. Artinya apa? Kalau berbicara masalah nominal, saya yakin teman-teman juga akan mengejar itu pasti gitu kan. Akan tetapi ada sebuah nilai yang lain ketika kami menjadi bagian dari penyelenggara. Nilai positifnya. Apalagi ketika pemilu kita sekarang ini kan pertama kali pemilu diserentakkan di tahun 2004, di mana dilaksanakan dalam 1 tahun yang sama dari mulai pileg pilpres nyambung kepada pilkada kemarin. Artinya kan kita menjadi salah satu saksi sejarah bahwa kita menjadi bagian dari itu ketika di Indonesia dilakukan pilkada serentak dan pemilu serentak. Artinya ada sebuah kebanggaan, apalagi ketika katakanlah di Kecamatan Cikole ini, ternyata ketika sampai tuntas kemarin, kita pleno di tingkat PPK, kita pleno di tingkat kota, ternyata aman, lancar, dan sukses. Sehingga sampai hari ini kita tidak mendengar bahwa hasil dari Kecamatan Cikole ternyata dipersoalkan. Sampai hari ini kita tidak mendengar itu. Nah, ini menjadi sebuah kebanggaan. Artinya motivasi itu yang memang hadir dalam diri kami. Apalagi mungkin teman-teman yang lainnya gitu kan baru 1 kali ini gitu. Kalau saya sudah 2 kali ini gitu kan. Yang mudah-mudahan teman-teman yang memang baru itu termotivasi lagi untuk bisa lagi tampil dan hadir nanti di pemilu berikutnya. Artinya apa? Ya motivasi itu adalah lebih kepada kebanggaan bagi diri kami manakala kita menjadi saksi sejarah pada saat pesta demokrasi dan kita ternyata bisa melakukan ini dengan lancar, aman, dan selesai tanpa ekses itu saja Kang. Jawabannya bagus. Mungkin boleh dari rekan-rekannya agar ada tanggapan lebih. Kalau saya mungkin untuk PPK ini baru pertama kali, tapi memang sebagai penyelenggara itu dari di 2018. Ya. Kebetulan di 2018 saya sempat di PPS, kemarin pileg juga saya di PPS gitu. Jadi bahasanya memang betul seperti yang ketua bilang bahwa ada prestis tersendiri buat kami gitu manakala kami menjadi penyelenggara itu gitu. Dan bukannya apa-apa, ini tuh menjadi keinginan semua, bahkan orang tuh berbondong-bondong pingin menjadi penyelenggara karena yaitu prestisnya. Terus juga kita ketemu banyak orang, juga kita kenal dengan bahasanya ginilah, kalau kita orang biasa gitu ya tidak akan kenal siapa sih Forkopimdanya. Tetapi ketika kita terjun sebagai penyelenggara di situ kita mengenal mereka semua. Mungkin kalau saya itu. Dendra bagaimana, Den? Terkait inisiatif ya Kang, kalau dari saya pribadi sebagai mungkin bisa dikatakan di tahun ini tuh sebagai pemilih tahun kedua gitu, 2 kali. Saya kemarin pileg pilpres dan juga sekarang berarti di pilkada. Kalau untuk inisiatif sebetulnya menjadi dorongan dari diri saya sendiri sebagai menginginkan menjadi anggota PPK itu tentunya melihat dalam hal pelaksanaan demokrasi. Tentunya yang selalu dibayang-bayang oleh saya ketika memang belum terjun di dunia penyelenggara itu bagaimana sih kerjanya. Terus memang seperti apa sih kerjanya tuh. Nah, tentunya itu menjadi dorongan pribadi dari saya untuk menjadi sebagai anggota PPK, dan alhamdulillah yang memang didapatkan oleh saya sendiri itu adalah sebagai relasi. Ya, tentunya relasi itu ketika saya berada di tatanan penyelenggara dalam hal ini PPK, memang dulu itu saya sebagai pengawas di kelurahan. Cuman ketika memang terjun di pengawas kelurahan itu cangkupannya hanya tingkat kelurahan saja. Namun ada dorongan yang memang mungkin di tingkat atasnya lebih luas lagi relasi. Sehingga ketika dan saya ada di PPK itu, alhamdulillah relasi yang saya dapatkan luar biasa ketika kita
bersentuhan komunikasi dengan pimpinan di tingkat kecamatan, dan juga bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang memang selalu terjadi dalam hal ini di penyelenggara. Nah, itu yang memang menjadi feedback untuk saya sendiri, dan juga dorongan itu adalah suatu bentuk pengabdian terhadap bangsa. Kenapa terhadap bangsa? Tentunya menjadi garda terdepan di tingkat kecamatan itu penyelenggara ya Pak PPK. KPU kota, KPU provinsi, bahkan RI pun tidak akan tahu permasalahan yang memang terjadi di wilayah. Lain lagi dengan PPK, kita selalu memonitoring di setiap wilayah kelurahan itu, menjadikan asumsi bagi kita itu adalah ternyata seperti ini pelaksanaan demokrasi. Sedangkan mohon maaf, pimpinan yang memang selalu membuat regulasi itu harusnya mereka terjun ke bawah lah. Untuk apa? Sehingga dalam hal pelaksanaan pembentukan regulasi itu memang menyesuaikan terhadap fakta di lapangan, sehingga bahkan kita ya teman-teman dari tingkat PPK itu selalu dibenturkan oleh regulasi. Namun itu yang menjadi dorongan dan motivasi itu bagaimana kita bisa melaksanakan regulasi yang dibuat oleh pimpinan pusat, dan kita sering terbentur dengan fakta di lapangan. Nah, itu yang menjadi dorongan motivasi saya ketika memang setelah terjun di PPK itu, oh seperti ini yang terjadi. Dan itu suatu hal yang memang tidak bisa didapatkan oleh orang lain ketika mereka tidak ada di penyelenggara. Suatu luar biasa lah, dan kebanggaan bagi saya bisa gabung dalam keluarga besar di KPU ini, khususnya di Kota Sukabumi. Seperti itu, Kang. Oke, baik, terima kasih Pak. Boleh mungkin Pak? Kalau saya pribadi sih sama seperti saudara Dendra, pengalaman yang lebih utama bagi saya kan kebetulan saya juga awalnya bukan dari Kota Sukabumi, pindahlah ke Sukabumi, mendaftar sebagai PPK, lolos. Otomatis saya belajar mengenal wilayahan. Sebelum saya keluar, saya mengenal wilayah. Yang dulunya tempat ini daerahnya apa, sekarang saya jadi tahu gitu daerah itu. Ya, gitu. Jadi pengalamannya mengenai wilayah kebanyakan. Tambah lagi pengalaman dalam pendataan bahwa data itu harus akurat. Misalkan kan asalnya kalau kita memberikan KTP ke orang lain santai aja, sekarang kan harus dijaga tuh, ada undang-undangnya, undang-undang perlindungan data pribadi kan. Ya, harus benar-benar dijaga. Pengalaman seperti itulah yang saya dapat dari PPK. Mungkin begitu. Terima kasih. Pengalaman yang lain. Yang lain jangan sulit di sini. Pengalaman mencari jodoh. Itu salah satu ya. Mungkin hal apa aja yang memotivasi sebagai ini menjadi penyelenggara? Ya, kalau motivasi banyak ya sebetulnya. Selain tadi sampaikan di awal bahwa ya kita mencari nominal juga pasti ada di situ. Pastilah. Pasti itu. Karena ketika memang kita sudah bekerja, kita sudah melaksanakan sesuatu, pasti ada feedbacknya. Ya. Barangkali itu adalah feedbacknya gitu kan. Akan tetapi motivasi yang paling utama ya sebetulnya ketika kita menjadi bagian dari penyelenggara, kita bisa dikatakan adalah sebagai salah satu saksi sejarah dari penyelenggaraan pemilu itu sendiri gitu kan. Itu motivasi yang luar biasa. Kalau prestise ya saya yakinlah ketika kita bisa melaksanakan tahapan-tahapan saja gitu kan, itu ketika kita misalkan hasilnya akurat, tadi misalkan data pemilihnya akurat, terus ketika kita mendapatkan permintaan dari Forkopimcam kita sebagai mitra di tingkat pemerintahannya, ketika kita datanya ternyata bagus, dan kita kan itu sudah mendapat sebuah pengakuan dari mereka bahwa PPK Cikole datanya sudah betul-betul akurat nih terkait data pemilihnya gitu kan. Kenapa bisa dikatakan akurat? Ketika memang kita melaksanakan tadi tahapan-tahapan terkait dengan data pemilih terus diumumkan, ternyata dari situ kita bisa melihat atensi masyarakat ya, animo masyarakat. Ketika memang tidak ada misalkan dengan jumlah yang sangat minimal ketika berbicara, saya belum terdaftar nih gitu kan, saya misalkan masih belum masuk nih gitu kan datanya gitu kan. Ketika itu presentasinya atau misalkan nilainya tinggi, itu kan berarti kan kita boleh dikatakan kita belum berhasil di situ. Tapi mana kalau kita sudah menyampaikan data tersebut, ternyata dari wilayah ternyata tidak ada masukan dan misalkan input apapun terkait dengan pemilih, maka kita katakan ini sudah maksimal gitu kan. Artinya kita sudah melaksanakan gitu. Nah, motivasi itu yang memang akan muncul di diri kita manakala kita menjadi bagian dari itu gitu. Jadi motivasi yang paling utama itu adalah itu, ketika kita bisa melaksanakan
tahapan-tahapan pemilu dari A sampai Z, dari 1 sampai sekian misalkan, ataupun dari A sampai selanjutnya Z dan sebagainya gitu kan. Kita bisa melaksanakan itu tanpa adanya misalkan, tanpa adanya masukan ataupun protes, ataupun tanpa adanya misalkan sebuah kondisi yang memang menyebabkan kita ternyata muncul persepsi yang memang kurang bagus gitu kan. Ketika kita ternyata tidak mendapatkan persepsi yang kurang bagus dari wilayah, maka kita bisa dikatakan kita ternyata sudah betul-betul maksimal. Nah, motivasi tadi ini saya yakin kepada teman-teman yang hadir di sini juga yang baru masuk ke tataran penyelenggara ini, saya yakin itu mereka akan termotivasi manakala ini loh pekerjaan saya. Ternyata ketika sudah selesai, kita tidak mendapatkan feedback yang negatif gitu kan. Itu juga sebuah motivasi gitu. Nah, ketika memang ternyata tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, tepat waktu dan lain sebagainya, maka kita akan berakhir di hari H pencoblosan dan pemungutan dan penghitungan suara. Nah, di situ juga akan menjadi sebuah motivasi bagi kita, manakala ternyata dari pagi sampai sore, bahkan mungkin kalau pilpres itu kan dari pagi sampai pagi lagi gitu kan. Ternyata di situ bisa melaksanakan tahapan-tahapan tersebut dengan lancar. Kalaupun misalkan ada kendala, saya yakin wajar lah kalau kendala akan muncul. Nah, jadi motivasi tadi membuat saya pribadi barangkali, mudah-mudahan teman-teman juga, pada akhirnya kan saya menjadi ikut kembali di periode kedua gitu kan. Ini kan motivasi yang memang mendorong bahwa ternyata bagaimana kita di 2018 capeknya gitu kan. Bagaimana kita lelahnya gitu. Tapi ternyata faktanya ketika masuk ke pemilu 2023, pemilu 2024 tidak menjabat menjadi sebuah kapok gitu kan. Akan tetapi malah lebih termotivasi, terdorong bahwa dulu kita berhasil, yuk kita sekarang berhasil lagi. Motivasi ini yang memang akan menjadi motivasi buat saya pribadi, buat mudah-mudahan juga buat teman-teman untuk kedepannya. Karena kita masih ada pemilu lagi kan di 2029 gitu kan. Dan terus saja selama Indonesia ini masih ada, pasti saya yakin pemilu itu tetap akan dilaksanakan. Motivasinya yaitu tadi ya, kalau nominal itu jangan dibahas lah gitu kan. Tapi keberhasilan kita terkait dengan pekerjaan kita ini menjadi sebuah motivasi bagi kita sebetulnya gitu kan. Apalagi ketika kita misalkan saya pribadi sebagai ketua dari A sampai Z, saya misalkan mampu mengkoordinasikan teman-teman di tataran PPK Kecamatan Cikole, juga saya bisa mengkoordinir teman-teman di PPS Kecamatan Cikole. Jangan salah, kami adalah kecamatan yang memang jumlah kelurahan terbanyak. Kami ada 6 berarti kan dengan 8 PPS. Kalau memang misalkan kita tidak termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya koordinatif gitu kan, mungkin kita akan sulit. Akan tetapi ketika saya lihat teman-teman gitu kan, ini ketika saya menjadi ketua di Pilpres, mungkin saya masih ada teman-teman yang memang dulu pernah ikut. Ketika masuk ke media pilkada, saya dihadapkan dengan teman-teman yang baru dan mungkin sama sekali baru kali ini masuk. Akan tetapi dengan koordinasi tadi kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan ini di tingkatan Kecamatan Cikole. Artinya motivasi yang paling kuat di sini adalah kerjasama. Motivasi yang berikutnya adalah komunikasi dan koordinasi, sehingga muncul sebuah kekuatan. Karena di sini kami mungkin sering disampaikan sama teman-teman atau selalu digaungkan dengan teman-teman, manakala kita menjadi bagian dari penyelenggara apapun itu tingkatannya, maka tidak ada bahasa Superman tapi super team. Maka ketika berbicara super team, inilah kekuatan kita, dan saya yakin dengan kekuatan super team kita bisa melaksanakan itu, dan kita bisa sedikit banyaknya kita bisa menghalau yang sifatnya kendala-kendala ataupun halangan-halangan ataupun hambatan-hambatan. Itu saja sih. Jawaban yang cepat. Mungkin boleh menceritakan pengalaman selama pilkada kemarin dari rekan-rekannya, atau boleh Bapak Ketua? Silakan Hendra. Mungkin untuk pengalaman ya Kang, sebetulnya menjadi apa yang dikatakan itu benar, yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa menjadi bagian dalam sejarah pelaksanaan demokrasi ini itu suatu kebanggaan. Dalam hal pengalaman itu, ketika berbicara di Pilpres kemarin, saya sebagai pengawas kelurahan di desa, di Kelurahan Cisarua, itu pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain,
saya dibentrokan dengan para bisa dikatakan akamsi lah. Wah. Ketika mereka Akamsi. ya akamsi, mereka yang memang tadinya mau membuat kerusuhan di salah satu TPS, bagaimana caranya memang kita membangun komunikasi dengan mereka, bagaimana kita bisa menyelesaikan problem solving yang terjadi di Kelurahan Cisarua itu dengan seminim mungkin hal-hal yang memang akan terjadi seperti itu. Itu pengalaman bagi saya. Di sisi lain, dengan usia yang sangat belia ya saya pada saat itu, baru usia 21 tahun, dihadapkan dengan orang-orang yang lebih paham akan pelaksanaan pilkada, pileg, mohon maaf ya kemarin itu. Maka itu pengalaman bagi saya. Kemudian di pelaksanaan pilkada kemarin itu pengalaman yang luar biasa, dan dalam hal melihat waktu pelaksanaan itu lebih singkat, karena maghrib itu kita kebanyakan TPS sudah selesai mendorong distribusi logistik kotak suara ke setiap kelurahan. Itu pengalaman yang luar biasa. Di sisi lain harus bertanggung jawab akan memonitoring setiap wilayah agar tidak terjadi ekses dan masalah di setiap TPS. Itu juga menjadi sebuah pengalaman yang saya rasa ketika saya tidak masuk dalam tatanan penyelenggara ini tuh saya tidak dapat merasakan hal itu. Dan juga suatu kebanggaan lah bagi saya, pengalaman yang luar biasa. Saya menjadi bagian dalam pelaksanaan suksesi sarana demokrasi ini. Seperti itu sih Kang. Boleh ada tambahan lagi? Ya mungkin pengalaman saya sebagai operator data pemilih itu, saya mengolah data itu kadang-kadang kita diharuskan untuk begadang semalaman. Karena proses sistem biasanya, sistemnya kalau misalkan kita nggak malam-malam, sistemnya kita nggak kebagian ibaratnya, jadi servernya down gitu. Jadi haruskan kita begadang sampai pagi gitu. Tapi keseruannya tuh di situ. Ada kebersamaan Pak waktu penyusunan data pemilih, kita bareng-bareng pulang pagi, ada solidaritas lah di sana gitu. Tapi kan nginep di hotel. Nginep di hotel. Kadang-kadang kalau ODP itu biasa ada kegiatan, harus ada kegiatan di hotel. Kenapa? Paling sering itu. Karena kegiatannya nggak bisa selesai sampai jam 10. Iya. Jadi diharuskan ada tempat untuk tidur lah, istirahat misalkan seperti itu. Jadi kalau misalkan di hotel juga tidak tidur kita. Hotel itu kamarnya cuma dipakai buat tas biasanya. Kitanya orang-orangnya begadang di luar gitu. Begadang kayak seperti itu. Terus ada di tahapan waktu pemutakhiran. Kadang ada pantarlih tuh petugas pemutakhiran data pemilih ke wilayah. Kadang ada daerah yang nggak bisa dimasuki oleh pantarlih karena ditakutkan ini ada kegiatan apa. Biasanya warga bertanya-tanya itu ini ada kegiatan apa. Jadi seharusnya untuk kedepannya sebelum melakukan pemutakhiran itu kita mensosialisasikan dulu apa itu pantarlih. Jadi setiap ada warga melihat pantarlih itu nggak kaget. Oh ini dari mana? Tanya kan orang lain. Ini kan kalau udah tahu, oh pantarlih jadi diizinkan masuk misalnya kayak gitu. Pengalaman-pengalamannya mungkin di wilayah seperti itu. Untuk pas hari pemungutan saya diwajibkan untuk monitoring juga data. Apakah hasil perolehan suaranya masih selisih? Adakah ada keselisihan di wilayah misalkan yang hadir segini suaranya segini. Kenapa ada alasannya apa? Mari kita selesaikan seperti itu lah. Pengalaman seru lah di lapangan beda-beda. Jadi setiap tahapannya ada kegiatan yang beda-beda. Iya. Jadi seru di gitu lah pengalamannya. Menemukan jodoh juga ya Kang. Jodoh mudah-mudahan. Ya, sekian saya. Boleh dari Ibu Ida. Kalau saya mungkin lebih ke karena kemarin saya di PPS yang skupnya hanya 12 TPS gitu kan. Kebetulan kemarin saya di PPS Gunung Parang, sekarang pegangnya di kecamatan. Mau tidak mau waktunya luar biasa gitu. Berkejaran lari ke kelurahan ini apalagi pas pemungutan suara gitu dan penghitungan. Kebetulan Kavi yang stay di bagian data, saya yang di lapangannya. Jadi ya itu di saat kemarin hujan besar juga kita tetap gabres ke lapangan terus gitu. Ya itu aja. Terus juga yang kedua mungkin pengalamannya itu kita berkejaran dengan jadwal. Jadi kemarin itu jadwalnya luar biasa padat, baik untuk di PPS-nya maupun di PPK-nya. Terkadang saya merasa sebetulnya agak kurang maksimal dalam memberikan BIMT kepada KPPS gitu. Memang sih untuk BIMT KPPS itu kan memang jatahnya dari PPS gitu, tetapi terkadang PPS pun
minta di backup lah istilahnya bahasanya. Katanya belum regreg katanya kalau belum nge-BIMTEK itu kalau nggak ada PPK-nya gitu. Tapi itu karena kami juga punya jadwal sendiri, PPS juga punya jadwal sendiri, sampai kami itu BIMTEK itu sampai malam-malam ya, sampai jam 12 malam kami itu roadshow gitu. Itu sebetulnya pengalaman yang luar biasa lah buat saya. Karena biasanya sedikit, sekarang menjadi skupnya menjadi besar gitu. Tapi alhamdulillah kami senang gitu. Kami juga happy aja gitu. Ketika datang roadshow, siap ini ibu liwetnya, ini makanannya. Itu yang tidak akan pernah ditemukan kalau kita tidak menjadi penyelenggara gitu. Tapi alhamdulillah ya, hal-hal seperti ini juga menjadi motivasi kami juga untuk bagaimana caranya penyelenggaranya harus benar, harus baik, harus lancar gitu. Paling itu aja sih kalau dari teknis. Balik lagi ke ketua. Ketua segalanya. Jadi yang meng-hire semua. Kalau menurut saya itu kan ya, ketika kita menjadi penyelenggara ya, ini adalah pengalaman semua. Isinya pengalaman semua sebetulnya. Jadi bagaimana kita kan sebetulnya kalau PPK, PPS, kalau lihat di regulasi itu kan kita dibentuk 6 bulan kan, 6 bulan sebelum hari H atau sebelum pelaksanaan, dan dibubarkan 2 bulan setelah hari H atau setelah pelaksanaan. Artinya apa? Ini kan sebetulnya pengalaman semua. Bagaimana kita melaksanakan tahapan-tahapan dengan yang sangat sempit gitu kan. Mungkin juga walaupun memang di sebelumnya pileg pilpres pun, kalau pileg pilpres kan persiapannya lebih panjang ya gitu kan. Akan tetapi itu kan sesuai juga dengan kegiatan di TPS-nya. Kalau pileg pilpres kan 5 surat suara, tahapannya lebih panjang. Akan tetapi yang menjadi pengalaman bagi kita paling penting adalah bagaimana kita sebagai penyelenggara pada saat itu ya dipaksa nih Kang sebetulnya. Kita dipaksa sebetulnya. Dipaksa oleh siapa? Dipaksa oleh aturan. Karena bayangkan kami dibentuk itu, kita ambil pilkada saja gitu kan. Kita dibentuk 6 bulan sebelumnya, dibubarkan 2 bulan sebelumnya. Bayangkan dengan waktu yang sangat pepet, dengan tahapan yang cukup luar biasa, dan kita dipacu untuk bukan hanya fisik ya, tapi otak juga. Bagaimana kita? Salah satu contohnya adalah bagaimana kita harus melaksanakan kegiatan. Di satu sisi kita melaksanakan kegiatan secara fisik berhubungan dengan teman-teman PPS. Di satu sisi lain kita harus dipaksa untuk memenuhi wawasan kita, pengetahuan kita. Bagaimana kita mempelajari undang-undang pemilu pilkada tersebut. Bagaimana muncul lagi yang namanya PKPU, yang namanya KPT, belum lagi surat edaran. Artinya harus numpuk semua ke kepala tuh. Bagaimana kita dipaksa untuk suka tidak suka, kita bisa menerima itu. Harus menerima itu, mencerna itu, dan kita harus bisa menyampaikan kepada teman-teman di paling bawah. Untuk PPS barangkali, bahkan tidak jarang kita juga diundang sama PPS untuk menyampaikan kepada KPPS. Karena itu adalah pengalaman yang luar biasa sebetulnya. Bayangkan kita dipaksa untuk memenuhi otak kita dengan undang-undangnya, dengan regulasi-regulasi yang lainnya, dari mulai undang-undang, dari mulai PKPU, dari mulai KPT dan sebagainya. Belum lagi nanti ketika kita sudah melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan yang sudah kita jadwalkan di masing-masing wilayah, muncul surat edaran, muncul surat dinas. Ini kan semua kondisi yang memang ternyata kalau kita misalkan tidak melakukan sebuah komunikasi dan koordinasi dengan teman-teman secara masif pada saat itu, bagaimana kita menghadapi kondisi-kondisi itu. Ya, kita melaksanakan kegiatan A, B, dan C misalkan, tiba-tiba muncul regulasinya gitu, berubah lagi. Nah, ini kan kita di situ pengalaman yang luar biasa, dan bagi saya itu adalah asik sebetulnya. Asik. Kenapa saya bilang asik gitu kan? Ya kita dengan berbagai macam situasi dan kondisi, terus kita terus dijejali dengan berbagai macam regulasi, tapi kita bisa berjalan. Kita bisa melaksanakan gitu kan. Nah, itu barangkali pengalaman yang cukup luar biasa. Kenapa saya bilang tadi di awal bahwa kita ini bisa dikatakan adalah saksi sejarah terkait dengan pilkada. Apalagi sekarang kan pilkada serentak kita kan di tahun 2024 nih. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2018-nya bahwa pilkada itu kan sudah dilaksanakan di bulan November. Artinya apa? Artinya kita persiapan dari pasca pilpres itu tidak banyak gitu kan. Kita baru rehat sejenak gitu kan, sudah muncul lagi Undang-Undang Nomor 10 2016, muncul lagi PKPU-nya. Ini tahapan pilkadanya gitu kan.
Nah ini menjadi sebuah pengalaman yang cukup luar biasa. Akan tetapi dengan begitu banyaknya regulasi, dengan begitu pendeknya tahapan-tahapan kita, akhirnya alhamdulillah kita bisa melaksanakan kegiatan itu gitu kan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi juga buat teman-teman gitu kan. Cuman barangkali ini juga mungkin ada PR ya buat bisa saja buat KPU kota atau KPU provinsi atau KPU pusat gitu kan. Ini yang memang menjadi PR buat kita bahwa terkait dengan peserta pemilu. Ini kadang-kadang kan kita berbenturan dengan peserta pemilu ya, peserta pemilu gitu. Di mana pemilu itu kan sudah jelas regulasinya. Kalau pilpres pemilu namanya ada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Untuk pilkada ada Undang-Undang Nomor 1 2015, 1 2018 sampai dengan Undang-Undang Nomor 10 2015. Artinya apa? Ini kan undang-undang yang memang sudah dibentuk sebelumnya dan sudah dibuat sebelumnya. Kami kesininya melaksanakan PKPU dan sebagainya terkait dengan regulasi pertahapan kalau PKPU. Nah ini yang memang sangat disayangkan ketika berhubungan dengan peserta pemilu. Yang mereka ternyata seolah-olah memaksakan. Sudah jelas undang-undangnya seperti A misalkan, tapi tetap mereka ingin seperti B gitu kan. Ini kan bertolak belakang sebetulnya. Nah ini yang memang harus kita sampaikan, harus kita sadarkan kepada peserta pemilu. Yang artinya apa? Undang-undang pemilu kan dibentuk sebelumnya gitu. Ketika undang-undang dibentuk, ini kan yang membuat undang-undang itu kan DPR melalui badan legislasi. Siapa DPR di sana? Itu kan DPR itu kan perwakilan partai politik. Seyogianya undang-undang pemilu itu harus partai politik itu lebih hafal. Karena mereka lebih dulu. Mereka lebih dulu karena mereka orang-orang yang memang terlibat di dalam badan legislasi itu yang memang hadir di parlemen. Itu yang kadang-kadang kita suka gemes gitu. Ketika berhadapan dengan partai politik ternyata seolah-olah tidak tahu bahwa ini sudah ada undang-undangnya gitu. Ini yang mungkin perlu dikaji ulang bagaimana pemahaman partai politik terkait dengan regulasi yang memang sebetulnya sudah dibuat pada sebelumnya. Jadi saya pikir ketika kita menjadi bagian dari penyelenggara semuanya pengalaman Pak. Pengalaman itu kita. Bagaimana kita memanajemen justru ketika belum masuk ke tataran penyelenggara, kita mungkin di rumah atau seharinya bisa santai, bisa leha-leha. Tapi tetapi ketika masuk bagian dari penyelenggara, itu suka tidak suka dan padanya seolah-olah memaksakan diri untuk bisa memanajemen diri bagaimana kita mengatur waktu itu. Itu saja sih kamu. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, boleh memberikan pandangan terhadap podcast ini dari kakak. Boleh siapa saja. Baik, untuk podcast ini sebetulnya saya menunggu dari kemarin nih. Nunggu dari ibu ini kan launchingnya kan sudah lama banget nih gitu kan. Tapi ternyata kemarin kan sempat disampaikan oleh Bu Kadipnya bahwa ketika kita launching nanti akan ada kebagian masing-masing PPK gitu kan. Ternyata jadwalnya hari ini gitu kan. Ternyata jadwalnya pasca pilkada gitu kan. Jadi sebetulnya podcast ini saya berharap ini memang pasca di launchingkan itu kan memang harus sudah ada progres atau ada kegiatannya gitu kan. Nah, mungkin Bu Kadip sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu kan. Akan tetapi mungkin kami apakah memang PPK memang belum ada undangannya atau memang PPK sekota Sukabumi memang jadwalnya sekarang pasca pilkada gitu kan. Karena saya pikir podcast ini bagus untuk menjadi media sosialisasi juga gitu kan. Ya. Karena ketika berbicara sosialisasi maka kita harus menggunakan seluruh aspek yang memang bisa digunakan sebagai bahan untuk media atau bahan untuk sosialisasi. Karena saya sampaikan bahwa salah satu faktor keberhasilan pemilu itu kan partisipasi pemilih gitu kan. Itu salah satu faktor. Faktor yang lainnya banyak lah gitu kan. Nah, kalau menurut pandangan saya terkait dengan podcast ini ya sangat bagus dan mungkin bahkan bisa terus berlanjut. Apakah itu di tataran pilkada atau memang pilkadanya sudah selesai. Artinya apa? Jangan sampai ketika memang pilkada sudah selesailah semua gitu kan. Bisa saja podcast ini terus berlanjut. Berlanjut buat apa? Berlanjut ya untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena saya pikir sekarang kita 2024 pilkada terakhir.
sudah berakhir gitu kan. Kita nanti pemilu kita ketemu lagi di 2029. Artinya apa? Ya, informasi terkait dengan kepemiluan, informasi terkait dengan ya minimal KPU-nya lah gitu kan. Ya memang informasinya harus berkelanjutan. Jangan sampai nanti ketika selesai pilkada, selesai pemilu, selesai juga kegiatannya seolah-olah oh KPU teh kayaknya teh gitu. Jangan sama seperti itu. Tapi ketika ada kegiatan semacam ini gitu kan, minimal kan kita KPU punya media loh, media buat podcast. Minimal kita kan mungkin teman-teman di tataran PPK ataupun di PPS bisa saja komunikasinya terus berlanjut. Artinya apa? Ketika KPU melakukan sebuah kegiatan baik itu podcast atau sebagainya, kita kan bisa sharing informasi juga dan teman-teman minimal nanti bisa menyaksikan ternyata KPU pilkadanya sudah selesai, pemilu sudah selesai, tapi KPU masih ada kegiatan. Adalah seperti ini gitu. Artinya ini bagus sebetulnya buat media informasi ya. Informasi terkait dengan ya salah satu kegiatan yang jelas-jelas nyata saja kan adanya adanya data pemilih berkelanjutan. Nah ini kan perlu diinformasikan sebetulnya. Bagaimana KPU melaksanakan kegiatan itu dari mulai pasca pilkada sekarang sampai menjelang pemilu berikutnya. Karena kan data kalau saya data ini kan terus diolah ya sama-sama saya pakai dinamis gitu kan. Makanya kan ada kegiatan yang namanya pendataan data pemilih berkelanjutan. Ini juga harus diinformasikan gitu kan. Karena kan yang dari pemilu ke pemilu berikutnya ini kan yang selalu menjadi persoalan itu kan adalah masalah data. Walaupun mungkin sebetulnya kita bisa mengakui bahwa data itu kan dinamis ya. Dinamis. Pasca pilkada saja bukan tidak mungkin Anda sekarang orang kota Sukabumi berbondong-bondong pindah ke kabupaten dan sebagainya gitu kan. Itu kan dinamis ya. Nah jadi sekali lagi saya pikir podcast ini bagus ya, sangat bagus dan harus berkelanjutan. Jangan sampai nanti ketika selesai pilkada, selesai pemilu, selesai juga kegiatannya gitu kan. Karena memang ini sangat bagus untuk menjadi media sosialisasi. Sosialisasi apa ya, sosialisasi apa saja terkait dengan kegiatan-kegiatan KPU barangkali atau misalkan karena kan kalau yang saya tidak saya tidak salah dengar bahwa ketika berbicara pileg, pilpres, apalagi pileg gitu kan, itu kan rangkaiannya ketika berbicara 5 tahun pasti 5 tahun itu ada kegiatan, pasti di tengah-tengah misalkan ada kegiatan, katakanlah misalkan ada kan kalau sidang-sidang di MA itu kan terus ya, barangkali ada perkembangan yang lain terkait dengan apa sih sebetulnya yang terjadi di Kota Sukabumi terkait dengan parlemennya, kepala daerahnya dan sebagainya. Ini bisa menjadi sumber informasi dari podcast ini. Dan mungkin juga nanti KPU bisa lebih bisa mengundang orang-orang yang memang lebih kapabel dan lebih narasumbernya lebih bagus ketika berbicara masalah terkait KPU ini. Itu saja sih barangkali. Baik, terima kasih untuk masukannya. Mungkin sudah di penghujung acara ya. Terima kasih untuk ketua dan para jajaran anggotanya. Sampai jumpa kembali di podcast KPU Kota Sukabumi. Alhamdulillah.